pagi di Gianyar punya cara sendiri untuk membangunkan orang. Bukan dengan bunyi klakson atau deru mesin, melainkan dengan lapisan-lapisan suara yang datang bertahap, desir angin dari arah sawah. Kokok ayam yang memantul di dinding bata merah, lalu denting halus dari halaman puri. Bunyi logam kecil bertemu logam kecil, seperti ada tangan yang sedang menata sesuatu dengan sabar. Di tempat seperti ini, waktu tidak pernah benar-benar berlari. Ia berjalan, pelan, mengikuti ritme upacara, musim tanam, dan jadwal kedatangan tamu. Di tengah ritme itu, pada 21 Oktober 1921, lahir seorang anak laki-laki dari Puri Agung Gianyar. Anak Agung Gede Agung. Nama yang panjang, berat, dan sejak awal sudah seperti tanda bahwa hidupnya akan diikat oleh dua hal yang sering saling bertabrakan. Kehormatan tradisi dan tuntutan zaman. Puri bukan sekadar rumah besar. Puri adalah pusat gravitasi. Di sana keputusan adat dibicarakan, sengketa diselesaikan, hubungan dengan desa-desa sekitar dijaga, dan yang sering luput dari mata orang luar, Puri juga menjadi tempat orang belajar membaca situasi, membaca wajah, membaca nada suara, membaca kapan harus bicara dan kapan harus diam. Seorang bangsawan Bali tumbuh dengan kesadaran bahwa kata-kata bisa menjadi jembatan, tapi juga bisa menjadi pisau. Dan di halaman Puri, pisau tidak selalu terlihat tajam. Kadang ia dibungkus kain halus, diselipkan dalam senyum. Bali pada awal abad ke-20 bukan Bali yang dibayangkan brosur wisata. Ini pulau yang baru saja melewati luka besar penaklukan kolonial. Belanda menancapkan kekuasaan dengan cara yang keras, lalu merapikannya dengan cara yang rapi. Setelah ekspedisi militer dan runtuhnya kerajaan-kerajaan Bali pada awal 1900-an, kolonialisme masuk ke fase administrasi. Pajak, catatan sipil, sekolah, dan jaringan pejabat. Di satu sisi, Belanda mengaku melindungi adat Bali. Mereka suka kata itu, melindungi. Karena Bali dianggap eksotik, unik, dan layak. Dipertahankan sebagai semacam museum hidup. Di sisi lain, perlindungan itu adalah cara untuk mengendalikan adat dijaga, tetapi dijaga agar tidak mengganggu kekuasaan. Di Gianyar, seperti di banyak tempat lain, bangsawan lokal berada dalam posisi yang rumit. Mereka bukan sekadar korban, bukan pula sekadar kaki tangan. Mereka adalah perantara. Mereka harus menjaga wibawa di mata rakyat, tetapi juga harus berurusan dengan pejabat kolonial yang membawa stempel, aturan, dan bahasa hukum. Mereka harus memastikan upacara tetap berjalan, tetapi juga harus memastikan jalan-jalan dan irigasi tidak membuat Belanda marah. Mereka harus memikirkan kehormatan, tetapi juga harus memikirkan keamanan. Anak Agung Gede Agung tumbuh di tengah ketegangan halus itu. Ketegangan yang tidak selalu meledak, tetapi selalu ada. Ketegangan yang mengajarkan satu pelajaran penting. Bertahan hidup bukan hanya soal keberanian, melainkan soal membaca ruang. Pendidikan menjadi salah satu pintu utama menuju ruang itu. Pada masa kolonial, sekolah bukan sekadar tempat belajar. Sekolah adalah alat seleksi. Siapa yang bisa masuk, siapa yang boleh naik kelas, siapa yang diberi kesempatan mengenal bahasa Belanda, mengenal tata administrasi, mengenal cara berpikir modern yang disusun dalam buku-buku. Bagi keluarga Puri, pendidikan modern bisa menjadi ancaman. Karena ia membawa ide-ide baru yang bisa menggerus hierarki, tetapi juga bisa menjadi senjata. Senjata untuk bernegosiasi dengan dunia yang berubah. Agung Muda menyerap dua dunia sekaligus. Dunia Puri yang penuh tata krama, simbol, dan kewajiban. Dan dunia sekolah yang menuntut ketepatan, logika, dan kemampuan menulis. Di Bali, kemampuan menulis bukan sekadar keterampilan teknis, ia adalah akses. Dengan tulisan, seseorang bisa masuk ke arsip, ke surat menyurat, ke laporan, ke meja pejabat. Dengan tulisan, seseorang bisa mengubah bisik-bisik menjadi dokumen. Dan dokumen di era kolonial sering lebih kuat daripada teriakan. Bayangkan seorang anak bangsawan yang sejak kecil melihat bagaimana orang dewasa berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda tergantung lawan bicara. Di halaman Puri, bahasa halus, penuh sindiran yang sopan. Di depan pejabat kolonial, bahasa yang lebih formal, lebih administratif, kadang dengan campuran istilah Belanda. Di desa, bahasa yang lebih langsung, lebih membumi. Anak seperti itu belajar bahwa satu kalimat bisa punya banyak lapisan. Dan kelak, ketika ia duduk di ruang-ruang perundingan, kebiasaan itu tidak hilang. Ia justru menjadi modal. Tahun-tahun 1930-an dan awal 1940-an adalah masa ketika dunia bergerak menuju perang besar. Di Hindia Belanda, suasana politik juga berubah. Gerakan nasionalisme tumbuh. Organisasi-organisasi bermunculan, dan pemerintah kolonial merespons dengan kombinasi represi dan pengawasan. Bali mungkin terlihat jauh dari pusat politik di Jawa, tetapi bukan berarti Bali steril.
Ide-ide merembes lewat guru, lewat surat kabar, lewat percakapan di pasar, lewat orang-orang yang pulang dari Jawa, dan di Puri, setiap ide baru selalu ditimbang. Apakah ini akan membawa keselamatan, atau justru membawa bencana? Lalu datang 1942. Jepang mendarat, Belanda runtuh cepat, dan seluruh tatanan kolonial yang tampak kokoh itu mendadak seperti rumah panggung yang tiangnya dipotong. Pendudukan Jepang mengubah segalanya. Administrasi berganti, simbol berganti, bahasa perintah berganti. Orang-orang yang dulu tunduk pada Belanda harus menyesuaikan diri pada kekuasaan baru yang lebih keras, lebih militeristik, dan lebih menuntut. Jepang membawa propaganda Asia untuk Asia, tetapi juga membawa kerja paksa, kekurangan pangan, dan disiplin yang brutal. Bagi elit lokal, termasuk bangsawan, masa Jepang adalah ujian. Jepang sering memanfaatkan struktur lokal untuk mengendalikan masyarakat. Tetapi mereka juga tidak segan menghukum jika dianggap tidak patuh. Di Bali, seperti di banyak daerah lain, orang-orang harus belajar hidup dalam ketidakpastian. Hari ini seseorang bisa dipanggil untuk rapat, besok bisa dicurigai. Hari ini sebuah organisasi didorong, besok dibubarkan. Dan di tengah semua itu, generasi muda seperti Agung menyaksikan satu hal yang sangat penting. Kekuasaan bisa berganti cepat, sangat cepat. Dan ketika kekuasaan berganti, yang tersisa adalah kemampuan untuk menavigasi. Ketika Jepang menyerah pada 1945, ruang kosong muncul. Ruang kosong itu tidak pernah benar-benar kosong. Ia segera diisi oleh berbagai kekuatan yang saling berebut. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Jakarta menggema ke seluruh Nusantara, termasuk Bali. Tetapi gema tidak selalu berarti kendali. Di banyak tempat, termasuk Bali, kemerdekaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan di lapangan, di jalan, di kantor-kantor, di pelabuhan, di gudang senjata. Dan Belanda, melalui Nika, datang kembali dengan dukungan sekutu, membawa niat untuk memulihkan kekuasaan. Bali memasuki masa yang tegang. Ada semangat revolusi, ada euforia, tetapi juga ada ketakutan. Ada pemuda-pemuda yang siap bertempur, ada kelompok-kelompok yang saling curiga, ada elit lokal yang harus memilih posisi, atau setidaknya terlihat memilih posisi di tengah arus yang deras. Dan di Bali, pilihan posisi tidak pernah sederhana, karena struktur sosial tradisional masih kuat. Seorang bangsawan tidak bisa begitu saja bertindak seperti aktivis jalanan. Ia membawa nama Puri, membawa tanggung jawab pada keluarga besar, membawa kewajiban menjaga stabilitas di wilayahnya. Tetapi revolusi tidak menunggu stabilitas, revolusi menuntut keberpihakan. Disinilah meja perundingan mulai menjadi motif hidup Agung, bahkan sebelum ia dikenal sebagai diplomat. Meja perundingan di Bali pasca 1945 bukan selalu meja yang rapi dengan taplak putih. Kadang itu meja kayu di kantor pemerintahan lokal, kadang meja di rumah seorang tokoh, kadang hanya tikar di lantai dengan kopi pahit dan rokok yang asapnya menggantung. Tetapi fungsinya sama. Tempat orang mencoba mengubah kekerasan menjadi kata-kata. Atau sebaliknya, tempat kata-kata gagal dan kekerasan mengambil alih. Agung, sebagai bagian dari Puri Agung Gianyar, berada dekat dengan pusat-pusat keputusan lokal. Ia melihat bagaimana Bali menjadi medan tarik-menarik antara republik yang baru lahir dan kekuatan kolonial yang ingin kembali. Ia melihat bagaimana Belanda tidak hanya mengandalkan senjata, tetapi juga strategi politik. Membangun struktur federal, memecah wilayah. Wilayah menawarkan negara bagian sebagai jalan tengah yang tampak moderat, tetapi sebenarnya bisa melemahkan republik. Namun sebelum semua itu menjadi struktur resmi, yang terjadi di lapangan adalah kekacauan yang sering tidak tercatat rapi. Ada bentrokan, ada penangkapan, ada pembalasan, ada orang-orang yang dituduh kolaborator, ada orang-orang yang dituduh ekstremis. Dan di tengah suasana seperti itu, seorang bangsawan muda yang terdidik harus memikirkan satu hal yang sangat konkret. Bagaimana menjaga Bali agar tidak terbakar habis oleh perang saudara kecil-kecilan, oleh dendam lokal yang menumpang pada bendera besar. Bali punya sejarah konflik internal antar kerajaan, antar puri, antar kelompok. Kolonialisme pernah memanfaatkan itu. Revolusi bisa memicu itu lagi. Maka, bagi orang seperti Agung, politik bukan sekadar ideologi. Politik adalah manajemen risiko. Ini bukan romantisme, ini hitung-hitungan. Jika satu keputusan salah, yang terbakar bukan hanya karier, tetapi desa, keluarga, dan jaringan sosial yang rapuh. Di tahun-tahun awal revolusi, banyak tokoh lokal di berbagai daerah menghadapi dilema serupa. Apakah bergabung sepenuhnya dengan republik yang sedang berjuang, atau mengambil posisi yang lebih pragmatis demi keselamatan wilayah, sambil berharap bisa mempengaruhi arah dari dalam?
Dilema ini sering disederhanakan oleh sejarah menjadi label hitam putih. Padahal di lapangan, warnanya abu-abu pekat. Agung muda bergerak di ruang abu-abu itu. Ia bukan komandan gerilya. Ia bukan orator massa yang berdiri di atas truk. Ia adalah orang yang memahami bahwa kekuasaan modern bekerja lewat dokumen, rapat, dan jaringan. Ia memahami bahwa Belanda, dengan pengalaman panjang administrasi, akan bermain di ranah itu. Dan jika Republik ingin bertahan, ia juga harus bisa bermain di ranah itu. Bali pada masa itu juga menghadapi persoalan logistik dan ekonomi. Perang membuat distribusi pangan terganggu. Pelabuhan-pelabuhan diawasi. Barang-barang langka. Uang dan nilai tukar menjadi kacau. Dalam situasi seperti ini, stabilitas bukan kata abstrak. Stabilitas berarti beras ada. Stabilitas berarti pasar buka. Stabilitas berarti orang tidak panik. Dan siapa yang biasanya diminta bertanggung jawab ketika rakyat panik? Elit lokal. Puri. Para pemimpin tradisional. Di Gianyar, Puri tidak bisa bersembunyi. Puri adalah simbol. Jika Puri dianggap condong ke satu pihak, konsekuensinya bisa langsung terasa. Jika Puri dianggap melawan Belanda, Belanda bisa menekan. Jika Puri dianggap terlalu dekat dengan Belanda, pemuda revolusioner bisa marah. Maka, setiap langkah harus dihitung. Setiap kata harus dipilih. Agung belajar cepat. Ia belajar bahwa dalam politik, niat baik tidak cukup. Yang dinilai orang adalah posisi, gestur, dan hasil. Ia belajar bahwa reputasi bisa dibangun bertahun-tahun dan runtuh dalam satu malam. Ia belajar bahwa kadang-kadang, untuk menyelamatkan sesuatu yang besar, seseorang harus menelan stigma kecil, atau stigma yang kelak membesar. Sementara itu, di tingkat nasional, Republik Indonesia berjuang mempertahankan eksistensi. Perundingan dengan Belanda terjadi silih berganti. Linggajati, Renville, dan seterusnya. Setiap perundingan melahirkan kompromi yang membuat sebagian orang kecewa. Dan setiap kekecewaan melahirkan radikalisasi. Di daerah, dampaknya terasa sebagai kebingungan. Siapa yang sebenarnya berkuasa? Republik, Belanda, atau kekuasaan lokal yang mencoba bertahan? Di Bali, Belanda melihat peluang. Bali relatif jauh dari pusat kekuatan Republik di Jawa, dan struktur tradisionalnya bisa dimanfaatkan. Maka, ketika gagasan federalisme didorong, Bali dan wilayah timur Indonesia menjadi target penting. Federalisme dijual sebagai cara menghormati keragaman daerah, sebagai cara menghindari dominasi Jawa, sebagai cara membangun negara yang lebih realistis. Kata-kata itu terdengar manis di meja perundingan. Tetapi di baliknya ada strategi. Memecah kekuatan Republik, membuatnya menjadi salah satu bagian dari struktur yang lebih longgar. Sehingga Belanda bisa mempertahankan pengaruh. Agung, dengan latar Puri dan pendidikan modern, adalah tipe orang yang bisa diajak bicara dalam bahasa federalisme itu. Ia mengerti argumen tentang otonomi daerah. Ia mengerti kekhawatiran sebagian elit timur terhadap dominasi pusat. Ia juga mengerti bahwa Belanda bukan dermawan. Belanda punya kepentingan. Dan kepentingan itu tidak pernah jauh dari kontrol. Disinilah paradoks hidupnya mulai terbentuk, bahkan sebelum ia masuk panggung nasional. Seorang bangsawan Bali yang hidup dalam struktur hierarkis tradisional, tetapi harus berhadapan dengan ide republik yang egaliter. Seorang yang memahami nilai kehormatan Puri, tetapi harus bernegosiasi dengan dunia modern yang menilai orang dari jabatan dan kemampuan. Bukan dari garis keturunan, seorang yang berada di wilayah yang dijadikan laboratorium federalisme, tetapi juga menyaksikan bagaimana federalisme bisa menjadi alat pecah belah. Dan semua itu terjadi ketika ia masih relatif muda. Generasi yang lahir 1921 tidak punya kemewahan untuk tumbuh pelan. Mereka dipaksa dewasa oleh sejarah. Mereka dipaksa membuat keputusan ketika peta berubah di depan mata. Di Gianyar, bayangkan malam-malam ketika lampu minyak menyala, ketika orang-orang berkumpul dan berbicara pelan karena takut didengar. Bayangkan surat-surat yang datang dari Denpasar atau dari Jawa, dibaca berulang-ulang, ditafsirkan, diperdebatkan. Bayangkan pertemuan dengan pejabat kolonial yang wajahnya dingin, tetapi kata-katanya halus. Bayangkan pemuda-pemuda yang datang dengan mata menyala, menuntut sikap tegas. Di antara semua itu, Agung belajar satu seni yang kelak menjadi ciri khasnya. Seni menunda ledakan. Seni mengubah kemarahan menjadi agenda rapat. Seni mengubah ancaman menjadi kalimat yang bisa diterima semua pihak, setidaknya untuk sementara, karena sementara itu penting. Di masa revolusi, sementara bisa berarti hidup, bisa berarti satu desa selamat dari razia, bisa berarti satu keluarga tidak diseret, bisa berarti satu wilayah tidak menjadi medan tempur. Agung juga hidup dalam budaya Bali yang sangat sadar akan simbol dan ritus. Upacara tetap berjalan bahkan ketika politik kacau. Ada odalan, ada ngaben, ada ritual-ritual yang menandai siklus hidup dan kematian. Dalam situasi perang, ritual bisa menjadi jangkar psikologis.
Ia memberi rasa bahwa dunia masih punya tatanan, meski tatanan politik runtuh. Dan bagi seorang bangsawan, menjaga ritual bukan sekadar urusan spiritual. Itu urusan legitimasi. Jika Puri gagal menjaga tatanan simbolik, Puri kehilangan wibawa. Tetapi menjaga tatanan simbolik di era modern tidak cukup. Dunia menuntut tatanan administratif. Dunia menuntut surat keputusan, struktur pemerintahan, pembagian kewenangan. Dan disinilah orang seperti Agung menjadi penting. Ia bisa menjembatani dua tatanan itu. Ia bisa berbicara tentang adat tanpa terdengar kuno. Dan bisa berbicara tentang administrasi tanpa terdengar asing. Ketika situasi pasca 1945 semakin mengeras, Bali tidak bisa menghindar dari arus besar. Pertempuran Margarana pada 1946, dengan gugurnya I Gusti Ngurah Rai dan pasukan Ciung Wanara, menjadi salah satu simbol paling kuat dari perlawanan Bali. Darah dan kehormatan bercampur di tanah yang panas. Peristiwa seperti itu membentuk memori kolektif. Bali punya martir revolusi, Bali punya harga diri. Dan memori itu juga menjadi tekanan bagi elit lokal. Bagaimana mungkin Bali yang punya simbol perlawanan begitu kuat, lalu menerima struktur politik yang didorong Belanda? Tekanan itu nyata. Dan Agung, yang bergerak di ranah politik administratif, harus hidup dengan bayang-bayangnya. Ia harus membuktikan bahwa pilihan-pilihan politik yang tampak moderat bukan berarti menyerah. Ia harus membuktikan bahwa meja perundingan juga medan perang, hanya saja senjatanya berbeda. Di tahun 1946, Belanda mendorong pembentukan Negara Indonesia Timur, NIT, sebagai bagian dari strategi federal. Ini bukan sekadar perubahan nama, ini perubahan kerangka. Wilayah Timur, termasuk Bali, dimasukkan ke dalam struktur negara bagian yang terpisah dari republik yang berpusat di Jawa dan Sumatera. Bagi sebagian orang, ini pengkhianatan. Bagi sebagian lain, ini peluang untuk menghindari kehancuran total, untuk menjaga daerah dari perang berkepanjangan, untuk mendapatkan ruang tawar. Agung berada di pusaran itu, tetapi sebelum ia menjadi tokoh NIT yang dikenal, fondasinya sudah dibangun di Gianyar. Cara berpikirnya, cara ia memandang kekuasaan, cara ia menilai risiko, cara ia memahami bahwa kehormatan tidak selalu dipertahankan dengan pedang. Kadang dengan kalimat yang tepat di meja yang tepat. Dan meja itu, sejak awal, bukan meja yang netral. Meja itu selalu punya pemilik. Kadang pemiliknya adalah pejabat kolonial dengan map tebal dan stempel. Kadang pemiliknya adalah tokoh lokal dengan jaringan sosial. Kadang pemiliknya adalah situasi itu sendiri. Situasi yang memaksa semua orang duduk, meski mereka saling benci. Agung muda, anak Puri yang lahir di bawah bayang kolonial, tumbuh menjadi orang yang paham bahwa sejarah tidak memberi pilihan ideal. Sejarah memberi pilihan yang tersedia. Pilihan yang sering sama-sama buruk. Pilihan yang harus diambil cepat. Karena jika tidak, orang lain yang akan mengambilnya untukmu. Di Gianyar, di antara bau dupa dan kertas-kertas administrasi, di antara upacara dan rapat, terbentuklah watak yang kelak membuat banyak orang bingung menilainya. Terlalu halus untuk disebut revolusioner garis keras. Terlalu terlibat untuk disebut netral. Terlalu cerdas untuk dianggap sekadar boneka. Terlalu terikat pada tradisi untuk menjadi modernis murni. Dan ketika Bali, bersama wilayah timur lainnya, mulai masuk ke dalam kerangka federal yang dirancang Belanda, Agung sudah siap dengan satu keyakinan praktis. Jika dunia memaksa kita duduk di meja yang bukan kita buat, maka kita harus memastikan kursi kita tidak sekadar menjadi dekorasi. Kita harus bicara, kita harus menulis, kita harus menegosiasikan setiap koma, karena di zaman itu, koma bisa menentukan nasib sebuah pulau, sebuah negara, sebuah nama keluarga, dan nama itu, Anak Agung Gede Agung, sudah terlanjur menjadi bagian dari permainan besar yang tidak ia ciptakan, tetapi tidak mungkin ia hindari. Tahun 1946 di Bali rasanya seperti napas yang ditahan terlalu lama. Siang hari matahari memantul di batu padas dan dinding bata, membuat udara seperti bergetar. Malam hari angin dari arah laut membawa bau asin yang bercampur asap kayu dan sisa dupa dari pelinggih. Orang-orang bicara pelan, bukan karena sopan, melainkan karena telinga bisa menjadi senjata. Di warung kopi, di Balai Banjar, di halaman Puri, kalimat-kalimat dipotong pendek, diselipkan di antara bunyi sendok dan batuk. Nama-nama disebut setengah, Republik, Nikah, Pemuda, Puri. Dan satu kata yang mulai terdengar seperti mantra sekaligus ancaman, Federal. Belanda kembali bukan hanya dengan serdadu dan truk, tapi dengan peta, dengan konsep. Dengan rancangan negara yang tampak rapi di atas kertas, seolah-olah garis-garis batas bisa menenangkan luka perang. Mereka membawa gagasan Indonesia, versi mereka. Bukan satu republik yang menyatu, melainkan rangkaian negara bagian
masing-masing punya pemerintah, parlemen, bendera kecil, yang pada akhirnya akan terikat dalam sebuah ikatan longgar. Di meja-meja konferensi, itu disebut kompromi. Di kampung-kampung, itu terdengar seperti pecah belah. Di Bali, kata pecah punya gema yang lebih tua daripada republik. Pulau ini pernah hidup dalam mozaik kerajaan, puri-puri yang saling mengukur wibawa, aliansi yang berubah mengikuti musim, dendam, yang diwariskan seperti pusaka. Kolonialisme Belanda dulu menaklukkan Bali dengan kekerasan, lalu mengikatnya dengan administrasi, dan, yang paling halus, dengan cara memelihara struktur tradisional sebagai alat kendali. Maka ketika Belanda datang lagi setelah 1945, mereka tahu tombol mana yang harus ditekan. Otonomi, adat, kekhawatiran terhadap dominasi. Jawa, rasa ingin diakui sebagai wilayah yang punya kekhasan. Dan di tengah semua itu, anak Agung Gede Agung, bangsawan dari Puri Agung Gianyar, terdidik, terbiasa membaca situasi, masuk ke ruang yang paling berbahaya dalam revolusi. Ruang abu-abu, tempat orang bisa dianggap penyelamat hari ini dan pengkhianat besok. Bali baru saja punya luka yang masih hangat, Margarana, 20 November 1946. Nama itu bukan sekadar tanggal pertempuran, ia menjadi semacam batu nisan kolektif. I Gusti Ngurah Rai dan pasukan Ciung Wanara memilih puputan, habis-habisan, melawan kekuatan Belanda. Di desa-desa, cerita itu beredar dengan detail yang makin lama makin tajam. Bagaimana mereka bertahan, bagaimana peluru habis, bagaimana tubuh-tubuh jatuh di tanah yang kering. Di Bali, kehormatan dan kematian sering berjalan beriringan dalam satu kalimat. Margarana membuat banyak orang merasa, kalau ada yang bisa dibanggakan dari revolusi, Bali sudah membayarnya dengan darah. Tapi darah tidak otomatis menjadi pemerintahan. Setelah puputan, yang tersisa adalah pertanyaan praktis. Siapa mengurus beras? Siapa mengurus keamanan? Siapa mengurus sekolah? Siapa mengurus jalan? Siapa mengurus surat-surat? Dan di masa seperti itu, administrasi bisa lebih menentukan daripada heroisme. Belanda paham. Mereka menekan lewat struktur, bukan hanya lewat senjata. Negara Indonesia Timur, NIT, dibentuk pada Desember 1946 dalam konferensi Denpasar. Denpasar mendadak menjadi panggung besar. Hotel, gedung pertemuan, ruang-ruang yang biasanya sunyi oleh urusan upacara kini dipenuhi orang-orang bersetelan, seragam, map, dan bahasa yang berlapis-lapis. Melayu resmi, Belanda administratif, istilah hukum yang dingin. Konferensi itu melahirkan sebuah negara bagian yang mencakup wilayah luas, dari Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, sampai Maluku dan Sulawesi, pusatnya di Makassar. Di atas kertas, ini tampak seperti pengakuan terhadap Indonesia Timur sebagai entitas politik. Di bawah permukaan, ini adalah bagian dari strategi Belanda untuk mengepung republik. Bagi banyak nasionalis unitaris, NIT adalah proyek kolonial. Titik. Tidak ada ruang untuk nuansa. Tetapi bagi sebagian elit lokal di timur, NIT juga bisa dibaca sebagai perisai sementara. Cara untuk mencegah wilayah mereka menjadi medan perang total. Cara untuk menahan kekerasan agar tidak menelan desa-desa. Cara untuk menjaga agar Bali, yang kecil, padat, penuh, simbol, tidak hancur oleh konflik yang tak bisa ia menangkan dengan senjata. Disinilah Agung bergerak. Ia tidak datang sebagai orang yang membawa senapan. Ia datang sebagai orang yang membawa kemampuan yang lebih sunyi. Kemampuan duduk lama, mendengar, menulis, menyusun kalimat yang bisa lolos dari kecurigaan dua pihak sekaligus. Meja perundingan menjadi habitatnya, meja kayu yang permukaannya penuh goresan, meja rapat yang bau kertasnya bercampur keringat, meja yang di atasnya ada gelas kopi pahit, dan asbak penuh puntung. Disitulah ia bekerja. Agung kemudian menjadi Perdana Menteri Negara Indonesia Timur. Jabatan itu terdengar megah, tapi pada masa itu kemegahan selalu disertai risiko. Perdana Menteri NIT harus mengelola negara yang lahir dari kompromi, dicurigai oleh Republik, dan pada saat yang sama berada di bawah bayang-bayang Belanda yang masih punya kekuatan militer dan pengaruh administratif. Ia harus menjaga agar NIT tidak menjadi sekadar boneka, tetapi juga harus memastikan NIT tidak meledak dari dalam. Karena NIT sendiri bukan satu suara. Di dalamnya ada berbagai kepentingan. Bangsawan lokal, birokrat warisan kolonial, tokoh-tokoh Kristen di beberapa wilayah, pemimpin, adat, kelompok-kelompok yang punya pengalaman berbeda dengan Jawa, dan tentu saja orang-orang yang diam-diam atau terang-terangan simpati pada Republik. Bayangkan rapat kabinet di Makassar. Ruangan panas, kipas angin berputar lambat,
kertas-kertas menumpuk, dan di luar gedung ada dunia yang tidak sabar. Setiap keputusan bisa dibaca sebagai sinyal. Apakah NIT akan mendekat ke Belanda atau mendekat ke Republik? Apakah NIT akan menjadi jembatan atau tembok? Dan di atas semua itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Belanda masih memegang banyak tombol. Keamanan, logistik, akses, pelabuhan, bahkan legitimasi internasional yang saat itu masih diperebutkan. Agung harus memainkan permainan yang tidak ia rancang. Ia harus memanfaatkan ruang federal tanpa tenggelam di dalamnya. Ia harus menjaga Bali, dan lebih luas, wilayah timur, dari kekerasan yang bisa meledak kapan saja, sambil perlahan mendorong agar masa depan Indonesia tidak berakhir sebagai kumpulan negara kecil yang saling curiga. Label federalis mulai menempel seperti debu yang sulit dibersihkan. Di Jakarta dan Yogyakarta, pusat republik pada masa itu, kata federalis sering dipakai sebagai sinonim dari kolaborator. Padahal di lapangan, banyak orang yang masuk struktur federal bukan karena cinta pada Belanda, melainkan karena mereka melihat kalau tidak ada struktur pemerintahan, yang ada hanya kekosongan, dan kekosongan selalu diisi oleh kekerasan. Tetapi sejarah jarang memberi ruang untuk penjelasan panjang. Sejarah suka stempel. Agung merasakan stempel itu. Ia bangsawan Bali. Sudah cukup membuat sebagian orang curiga. Aristokrat, puri, hierarki. Lalu ia berada di NIT, proyek federal yang didorong Belanda. Dua lapis kecurigaan. Dan ia harus tetap bekerja, tetap menandatangani dokumen, tetap berbicara di rapat, tetap mengirim telegram, tetap menerima tamu yang datang dengan senyum yang terlalu rapi. Di meja perundingan, orang tidak hanya bertukar argumen. Mereka bertukar posisi, mereka menguji batas, mereka menilai siapa yang bisa ditekan, siapa yang bisa diajak kompromi, siapa yang harus disingkirkan. Agung, dengan latar puri, terbiasa dengan politik simbol. Ia tahu bahwa dalam budaya kekuasaan tradisional, orang sering tidak mengatakan tidak secara langsung. Mereka memutar, mereka memberi isyarat, mereka menunda, tetapi di dunia modern pasca perang, penundaan bisa dibaca sebagai kelemahan. Maka ia harus menggabungkan dua gaya, keluasan tradisional dan ketegasan administratif. NIT sendiri berdiri di atas tanah yang berguncang. Di satu sisi ada Belanda yang ingin memastikan federalisme menjadi jalan permanen. Di sisi lain ada Republik yang terus menekan lewat diplomasi dan perlawanan bersenjata. Di tengahnya ada masyarakat yang lelah, yang ingin hidup normal, yang ingin pasar buka, yang ingin anak-anak bisa sekolah tanpa takut razia. Dan di wilayah timur, jarak geografis membuat semuanya terasa lebih rumit. Komunikasi lambat, transportasi sulit, berita sering datang, terlambat atau sudah berubah bentuk. Agung harus mengelola persepsi. Ini pekerjaan yang melelahkan, karena persepsi tidak bisa diatur dengan satu keputusan. Ia harus meyakinkan orang-orang di wilayah timur bahwa NIT bukan sekadar alat Belanda, bahwa ada ruang untuk kepentingan lokal. Ia juga harus mengirim sinyal ke Republik bahwa ia bukan musuh, bahwa ia memahami arah sejarah, bahwa ia tidak ingin Indonesia terpecah, tetapi sinyal seperti itu tidak bisa dikirim dengan pidato saja. Ia harus dibuktikan lewat langkah-langkah kecil. Siapa yang diangkat menjadi pejabat, bagaimana kebijakan keamanan dijalankan, bagaimana hubungan dengan Belanda diatur, bagaimana NIT bersikap dalam perundingan-perundingan besar. Dan perundingan besar itu terus datang, seperti gelombang yang tidak memberi waktu untuk mengering. Linggadjati, Renville, nama-nama yang di Jawa menjadi bahan perdebatan panas, di timur terasa sebagai perubahan cuaca politik yang bisa tiba-tiba membuat orang kehilangan pijakan. Setiap kali Republik dan Belanda menandatangani sesuatu, struktur di daerah ikut bergeser. Setiap kali ada agresi militer, suasana di daerah ikut mengeras. Orang-orang yang kemarin bisa duduk satu meja, besok bisa saling menuduh. Agung berada di posisi yang membuatnya harus memahami dua bahasa sekaligus. Bahasa idealisme kemerdekaan dan bahasa realisme kekuasaan. Ia tidak bisa hanya berkata, merdeka, lalu selesai. Karena ia harus memastikan pemerintahan berjalan. Tetapi ia juga tidak bisa hanya berkata, stabilitas, lalu selesai. Karena stabilitas tanpa arah akan menjadi penjara. Di Bali, situasi sosial juga tidak sederhana. Struktur tradisional masih kuat. Tetapi revolusi membawa energi baru. Pemuda, organisasi, semangat egaliter, kemarahan terhadap kolaborasi. Puri-puri harus berhitung. Bagaimana mempertahankan wibawa tanpa terlihat menindas? Bagaimana bekerja dengan struktur baru tanpa kehilangan akar? Agung, sebagai bagian dari Puri, membawa beban itu ke panggung yang lebih luas. Setiap langkahnya di Makassar atau Denpasar bisa dibaca kembali di Gianyar. Apa artinya bagi kita?
Apakah Puri sedang menyelamatkan Bali atau sedang menyelamatkan dirinya sendiri? Belanda tentu saja tidak diam. Mereka memainkan federalisme dengan cermat. Mereka tahu bahwa jika mereka bisa membuat negara-negara bagian merasa punya kepentingan sendiri, Republik akan terlihat seperti salah satu pemain, bukan pusat. Mereka juga tahu bahwa dunia internasional mulai memperhatikan setelah Perang Dunia II, kolonialisme tidak lagi bisa tampil telanjang. Ia harus memakai pakaian baru. Transisi, federasi, kerjasama, penyerahan kedaulatan bertahap. Kata-kata itu terdengar modern. Dan di meja perundingan, kata-kata adalah senjata. Agung belajar menggunakan senjata itu tanpa kehilangan arah. Ia harus bisa berbicara dalam istilah yang dipahami diplomat dan pejabat kolonial, tetapi juga harus menjaga agar kata-katanya tidak memutus hubungan dengan nasionalisme Indonesia yang sedang tumbuh menjadi identitas bersama. Ini bukan soal retorika semata. Ini soal posisi historis. Salah satu kalimat yang terlalu condong bisa membuatnya kehilangan kepercayaan dari satu sisi dan kehilangan ruang gerak dari sisi lain. Di NIT, ia menghadapi fragmentasi internal. Negara itu terdiri dari wilayah-wilayah dengan sejarah, agama, dan pengalaman kolonial yang berbeda. Ada daerah yang punya hubungan lebih dekat dengan misi Kristen dan pendidikan Barat, ada daerah yang lebih kuat adatnya, ada daerah yang punya tradisi kerajaan, ada yang lebih egaliter. Menyatukan semuanya dalam satu kabinet bukan pekerjaan romantis. Itu pekerjaan teknis. Pembagian kursi, kompromi kebijakan, pengaturan anggaran, penanganan keamanan. Dan di atas semua itu, ada pertanyaan yang selalu menggantung. Apakah NIT ini sementara atau permanen? Bagi Agung, sementara adalah kata kunci yang tidak bisa diucapkan terlalu keras. Jika ia mengatakan NIT hanya sementara, Belanda akan curiga. Jika ia mengatakan NIT permanen, Republik akan memusuhinya. Maka ia bekerja dengan cara yang lebih halus, menjaga agar NIT tidak menjadi alat pemecah, menjaga agar pintu menuju Indonesia yang lebih menyatu tetap terbuka. Di meja perundingan, kadang yang paling penting bukan apa yang tertulis, melainkan apa yang tidak tertulis. Misalnya, bagaimana sebuah delegasi duduk? Siapa di sebelah siapa? Siapa yang diberi kesempatan bicara dulu? Siapa yang dibiarkan menunggu? Hal-hal kecil itu adalah bahasa kekuasaan. Agung, yang sejak kecil melihat politik Puri, politik tempat duduk, politik urutan bicara, politik simbol, mengerti itu secara naluriah. Ia tahu bahwa dalam rapat, orang bisa kalah sebelum argumen dimulai hanya karena ia ditempatkan di posisi yang salah. Tetapi naluri saja tidak cukup. Ia harus menghadapi realitas keras. Kekerasan di lapangan tidak selalu bisa ditahan oleh rapat. Di berbagai wilayah Indonesia pada masa itu, konflik bersenjata, penangkapan, dan operasi militer terus terjadi. Di timur, ketegangan bisa muncul dari berbagai arah. Pro-republik melawan pro-federal. Konflik lokal yang menumpang pada politik nasional, dan tekanan dari aparat yang masih punya hubungan dengan Belanda. Dalam situasi seperti itu, seorang Perdana Menteri negara bagian harus menjadi pemadam kebakaran yang bekerja dengan ember bocor. Dan tetap saja, ia memilih meja bukan karena ia tidak tahu nilai senjata, tetapi karena ia tahu. Senjata di tangan yang salah bisa membuat Bali dan wilayah timur menjadi ladang pembalasan tanpa akhir. Meja perundingan memberi ilusi kontrol. Kadang ilusi itu satu-satunya yang bisa mencegah orang panik. Dengan rapat, dengan keputusan tertulis, dengan prosedur, orang bisa merasa ada tatanan. Dan tatanan, meski rapuh, bisa menahan kekerasan beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Dalam revolusi, beberapa bulan bisa menentukan arah sejarah. Namun, setiap hari yang lewat juga menambah beban stigma. Di mata banyak orang Republik, tokoh-tokoh NIT adalah bagian dari proyek Belanda. Tidak peduli seberapa rumit alasan mereka. Tidak peduli seberapa banyak mereka berusaha menahan kekerasan, stigma itu seperti tinta yang merembes ke kertas. Pelan, tapi menyebar. Agung harus hidup dengan itu. Ia harus menerima bahwa namanya akan disebut dengan nada sinis di beberapa tempat. Ia harus menerima bahwa ada orang yang tidak akan pernah percaya. Dan ia harus tetap bekerja, karena jika ia berhenti, ruang itu akan diisi oleh orang lain. Mungkin orang yang benar-benar ingin memecah Indonesia, mungkin orang yang lebih mudah dikendalikan Belanda, mungkin orang yang tidak peduli pada Bali. Di akhir 1940-an, tekanan internasional terhadap Belanda meningkat. Dunia pasca Perang Dunia II mulai alergi terhadap kolonialisme yang terang-terangan. Amerika Serikat, PBB, opini publik global, semuanya menjadi faktor. Belanda tidak bisa terus-menerus melakukan agresi tanpa konsekuensi diplomatik. Maka perundingan menuju penyerahan kedaulatan menjadi semakin nyata. Dan disinilah federalisme Belanda mencapai puncak sekaligus mulai retak.
Mereka ingin menyerahkan kedaulatan bukan kepada republik yang mereka anggap musuh, melainkan kepada sebuah struktur federal, Republik Indonesia Serikat, di mana republik hanya salah satu bagian. Bagi Agung, ini adalah momen ketika meja perundingan menjadi lebih besar, lebih terang, lebih berbahaya. Karena yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar posisi Bali dalam NIT, melainkan bentuk Indonesia itu sendiri. Dan setiap tokoh federal akan dinilai. Apakah ia membantu Belanda mengunci federalisme, atau ia membantu Indonesia menemukan jalan kembali ke satu negara? Di NIT, Agung berada di posisi yang membuatnya harus ikut mengelola transisi itu. Ia harus menyiapkan wilayah timur untuk kemungkinan besar lahirnya Republik Indonesia Serikat. Ia harus memastikan bahwa jika kedaulatan benar-benar diserahkan, wilayah timur tidak jatuh ke dalam kekacauan administratif. Ia harus memastikan bahwa aparat, anggaran, dan struktur pemerintahan bisa berfungsi tanpa Belanda. Ini pekerjaan yang tidak heroik, tapi menentukan negara bisa runtuh bukan karena kalah perang, melainkan karena kantor-kantornya tidak bisa bekerja. Tetapi pekerjaan teknis itu selalu dibaca politis. Setiap upaya memperkuat institusi NIT bisa dituduh sebagai upaya memperkuat federalisme. Setiap upaya menjaga stabilitas bisa dituduh sebagai upaya menahan republik. Agung harus berjalan di atas tali yang tipis, di atas jurang yang dalam, dengan angin kencang dari dua arah. Dan di balik semua itu, ada Bali yang terus menuntut perhatian. Bali bukan sekadar satu provinsi di peta. Bali adalah jaringan desa, banjar, pura, pasar, sawah, dan puri. Bali hidup dari ritme yang berbeda dengan ritme rapat kabinet. Tetapi perang dan politik memaksa ritme itu berubah. Ketika keamanan terganggu, upacara bisa tertunda. Ketika ekonomi kacau, sesajen pun terasa mahal. Ketika orang takut, mereka mencari pegangan pada simbol, dan puri menjadi salah satu simbol itu. Agung, meski bekerja di panggung yang lebih luas, tidak bisa memutus tali itu. Ia membawa Bali di belakang setiap keputusan, seperti bayangan yang tidak pernah hilang. Di meja perundingan, ia mungkin berbicara tentang konstitusi, tentang pembagian kewenangan, tentang hubungan pusat dan daerah. Tetapi di kepalanya ada hal-hal yang lebih konkret. Apakah jalan dari pelabuhan ke pasar aman? Apakah beras bisa masuk? Apakah pemuda-pemuda yang marah bisa ditenangkan tanpa darah? Apakah nama Puri akan menjadi sasaran? Federalisme bagi Belanda adalah strategi. Bagi sebagian elit lokal, federalisme adalah ruang bernapas. Bagi Republik, federalisme adalah ancaman. Bagi Agung, federalisme adalah medan yang harus dipakai. Bukan untuk memecah, melainkan untuk menunda kehancuran. Untuk menjaga agar wilayah timur tidak menjadi korban permainan besar, dan untuk memastikan bahwa ketika arah sejarah berbelok menuju negara kesatuan, ia dan wilayahnya tidak tertinggal sebagai pecahan yang dibuang. Itulah paradoks yang membuatnya sulit dibaca. Ia berada di jantung proyek federal pasca kolonial, tetapi ia tidak bisa hidup tanpa Indonesia. Ia adalah bangsawan yang lahir dari hierarki, tetapi ia bekerja dalam bahasa modern negara. Ia dicurigai oleh nasionalis, tetapi ia juga tidak pernah sepenuhnya menjadi orang Belanda. Ia berdiri di antara dua dunia, dan di antara dua dunia itu, meja perundingan menjadi satu-satunya tempat ia bisa mengubah nasib tanpa menumpahkan darah. Dan setiap kali ia duduk, setiap kali ia membuka map, setiap kali ia menandatangani dokumen, ia tahu, tinta bisa lebih lama dari peluru. Peluru berhenti di tubuh, tinta berhenti di arsip. Arsip bisa mengejar seseorang puluhan tahun kemudian ketika orang-orang sudah lupa panasnya hari, lupa bau asap, lupa ketakutan di malam hari. Tetapi tidak lupa stempel, federalis. Agung tetap menulis, tetap berbicara, tetap menegosiasikan koma. Karena di masa itu, koma bukan sekadar tanda baca. Koma adalah celah. Dan celah adalah tempat sebuah bangsa bisa menyelipkan masa depannya. Bahkan ketika peta sedang digambar oleh tangan orang lain, Desember 1949, udara di negeri ini seperti kertas yang baru saja ditarik dari api. Masih hangat, masih berbau gosong, tapi sudah harus dipakai untuk menulis sesuatu yang disebut kedaulatan. Di Den Haag, di ruang-ruang yang lampunya putih dan dingin, orang-orang bersetelan rapi menandatangani dokumen yang kalimat-kalimatnya panjang, penuh anak kalimat, penuh istilah hukum yang terdengar netral. Padahal, setiap kata punya berat seperti batu. Konferensi Meja Bundar, KMB. Nama yang terdengar seperti furniture, seperti benda mati. Padahal ia adalah pintu yang dibuka dengan susah payah. Dan di balik pintu itu ada bentuk negara yang tidak semua orang inginkan. Republik Indonesia Serikat lahir dari meja itu, RIS. Federasi. Republik, tapi jamak. Bukan satu tubuh,
melainkan tubuh yang disambung-sambung dengan sendi yang masih sakit. Republik Indonesia di Yogyakarta menjadi salah satu negara bagian, berdampingan dengan negara-negara bagian lain yang banyak di antaranya lahir dari rancangan Belanda. Negara Indonesia Timur termasuk di dalamnya, dan anak Agung Gede Agung, yang sudah lama hidup di ruang abu-abu itu, mendadak berada di pusat panggung yang lebih besar. Panggung transisi, panggung legitimasi, panggung di mana orang-orang yang kemarin saling menembak kini harus saling menyebut yang mulia dan saudara. Di atas kertas, ini kemenangan. Belanda mengakui kedaulatan. Bendera merah putih berkibar tanpa tanda kutip. Tapi di bawah kertas, ada rasa getir yang tidak bisa disembunyikan. Karena kedaulatan itu datang bersama syarat-syarat, bersama struktur federal yang bagi banyak orang Republik terasa seperti pagar. Pagar yang dibuat agar Republik tidak bisa berlari terlalu jauh, agar pusat tidak bisa memeluk daerah-daerah dengan cepat, agar Indonesia tetap bisa dipecah kalau suatu hari ada yang ingin memecahnya lagi. Dan disinilah reputasi menjadi mata uang yang paling mahal. Anak Agung Gede Agung membawa reputasi yang rumit. Bangsawan Bali, Perdana Menteri NIT, tokoh federal. Di mata sebagian orang, ia adalah orang yang pernah berada di sisi yang salah. Di mata sebagian lain, ia adalah orang yang menjaga agar wilayah timur tidak terbakar habis. Dua penilaian itu hidup berdampingan, saling menatap tajam, dan tidak pernah benar-benar berdamai. RIS punya pemerintah pusat sendiri. Ada kabinet, ada parlemen, ada Presiden Soekarno, dan ada Perdana Menteri Muhammad Hatta, dengan beban yang tidak bisa diukur hanya dengan jabatan. Mereka harus mengelola negara yang baru lahir, tapi lahirnya tidak tunggal. Mereka harus mengelola tentara yang belum sepenuhnya satu komando, birokrasi yang masih berlapis warisan kolonial, ekonomi yang compang, camping, dan yang paling sulit, rasa saling curiga. Curiga itu bukan paranoia, ia punya alasan. Di banyak tempat, aparat keamanan masih bercampur, bekas KNIL, bekas polisi kolonial, laskar-laskar lokal, tentara Republik. Di kantor-kantor, pegawai yang kemarin menulis surat dalam bahasa Belanda kini harus menulis dalam bahasa Indonesia, tapi kebiasaan administrasi tidak berubah dalam semalam. Di pelabuhan, kapal-kapal masih membawa barang dengan jalur dagang lama. Di desa-desa, orang hanya ingin harga beras stabil dan jalan aman. Negara baru harus bekerja, bukan hanya berpidato. Anak Agung Gede Agung paham satu hal yang sering diabaikan oleh para pemuja slogan. Negara runtuh bukan karena kekurangan kata-kata, melainkan karena kekurangan kwitansi, kekurangan stempel, kekurangan jadwal kapal, kekurangan gaji yang dibayar tepat waktu. Ia datang dari dunia puri yang mengerti simbol, tapi ia juga terlatih dalam dunia modern yang mengerti prosedur. Dan di masa RIS, prosedur adalah medan perang yang baru. Namun, prosedur pun tidak netral. Setiap rapat tentang pembagian kewenangan antara pemerintah federal dan negara bagian adalah pertarungan tentang masa depan. Setiap perdebatan tentang siapa mengendalikan polisi, siapa mengendalikan bea cukai, siapa mengendalikan pendidikan, adalah pertarungan tentang apakah Indonesia akan menjadi satu atau tetap terbelah. Dan di meja-meja itu, anak Agung Gede Agung harus duduk dengan orang-orang yang mungkin menatapnya dengan senyum tipis. Senyum yang sopan, tapi di belakangnya ada catatan mental, federalis. Di Jakarta, pusat RIS, suasana politik seperti pasar yang ramai tapi tegang. Banyak partai, banyak fraksi, banyak kepentingan. Orang-orang baru belajar menjadi parlementer dalam arti yang sebenarnya berdebat, berkoalisi, menjatuhkan kabinet, membangun kabinet lagi. Kata-kata seperti mosi, interpelasi, koalisi, menjadi bagian dari percakapan sehari-hari elit. Tapi di luar gedung, rakyat tidak hidup dari mosi. Rakyat hidup dari beras, dari kain, dari keamanan. Sementara itu, di daerah-daerah, terutama di negara-negara bagian yang lahir dari skema federal, ada dua arus yang saling tarik-menarik. Arus pertama, mempertahankan otonomi, mempertahankan struktur negara bagian, mempertahankan ruang lokal yang selama ini dijanjikan federalisme. Arus kedua, melebur ke dalam negara kesatuan, karena federalisme dianggap racun kolonial, dianggap warisan Belanda yang harus dibuang secepat mungkin. Arus kedua ini bukan hanya ide, ia menjadi gerakan. Di banyak tempat, demonstrasi, resolusi, tekanan politik muncul, orang-orang ingin kembali ke satu republik. Cepat. Negara Indonesia Timur merasakan tekanan itu seperti angin musim yang berubah arah. Makassar, pusat NIT, bukan hanya kota pelabuhan. Ia adalah simpul politik. Di sana, orang-orang dari berbagai pulau bertemu, membawa bahasa, agama, dan pengalaman yang berbeda. Di sana, keputusan yang diambil bisa memantul sampai ke Ambon, sampai ke Timor, sampai ke Bali. Dan di sana pula,
Federalisme tidak lagi terasa seperti ruang bernapas, melainkan seperti baju yang mulai sempit. Anak Agung Gede Agung berada di posisi yang harus membaca perubahan itu tanpa panik. Ia tahu bahwa sejarah punya kebiasaan. Ia tidak menunggu orang yang ragu. Ia bergerak, dan orang yang tidak bergerak akan terseret. Tapi bergerak kemana? Jika ia terlalu cepat mendukung pembubaran struktur federal, ia bisa dituduh mengkhianati mandat NIT, mengkhianati orang-orang yang percaya pada otonomi. Jika ia terlalu lambat, ia akan ditinggalkan oleh arus nasional yang makin keras dan namanya akan terkunci selamanya sebagai orang federal. Di meja perundingan, ada momen-momen yang tidak tercatat dalam notulen, tapi menentukan. Misalnya, ketika seseorang menyebut negara kesatuan dengan nada yang tidak lagi sekadar usulan, melainkan ancaman halus. Atau ketika seorang tokoh dari daerah berkata, "Kami tidak mau lagi menjadi alat." Kalimat-kalimat seperti itu membuat ruangan mendadak lebih panas daripada cuaca tropis. Kipas angin bisa berputar secepat apapun, tapi tidak bisa mendinginkan rasa takut kehilangan posisi. Reese sendiri hanya bertahan sebentar. Itu fakta yang sering disebut dengan nada, seolah-olah memang takdir. Tapi bagi orang-orang yang hidup di dalamnya, sebentar itu adalah hari-hari yang panjang. Karena setiap hari ada keputusan yang harus diambil, sementara tanah di bawah kaki terus bergeser. Negara kesatuan bukan lagi wacana, ia menjadi gelombang. Di banyak negara bagian, muncul gerakan untuk bergabung dengan republik. Negara-negara bagian satu persatu melebur. Ini bukan sekadar administrasi, ini adalah pembongkaran rumah yang baru saja dibangun. Bayangkan, kantor-kantor yang baru diberi papan nama harus mengganti papan nama lagi. Stempel-stempel harus diganti. Struktur komando harus disusun ulang. Orang-orang yang kemarin punya jabatan di negara bagian harus mencari tempat dalam struktur baru atau tersingkir. Bagi anak Agung Gede Agung, ini bukan hanya soal jabatan. Ini soal keselamatan politik. Karena ketika struktur federal runtuh, yang tersisa adalah ingatan. Siapa pernah berada di mana? Siapa pernah menandatangani apa? Siapa pernah duduk di meja yang mana? Dan ingatan politik di masa revolusi tidak pernah lembut. Ia tajam. Ia suka menyederhanakan. Ada satu paradoks yang menghantui tokoh-tokoh seperti Agung. Mereka dibutuhkan karena mereka mengerti administrasi dan kompromi, tapi mereka juga dicurigai karena mereka pernah berada di ruang kompromi itu. Republik membutuhkan orang-orang yang bisa mengelola transisi tanpa membuat negara jatuh ke jurang kekacauan. Tapi Republik juga punya energi moral yang besar. Energi yang lahir dari perang, dari pengorbanan, dari darah yang membuatnya sulit. Memaafkan siapapun yang terlihat tidak murni. Di Bali, gema perubahan itu terdengar dalam cara orang berbicara. Di Balai Banjar, orang mulai lebih berani menyebut NKRI dengan nada yang tegas. Di pasar, pedagang membicarakan kabar dari Jawa seperti membicarakan cuaca. Katanya negara bagian ini sudah bubar. Katanya itu sudah bergabung. Di Puri, percakapan menjadi lebih hati-hati. Karena Puri adalah simbol, dan simbol selalu menjadi sasaran ketika politik memanas. Agung membawa Bali di punggungnya, tapi ia juga membawa NIT, membawa timur yang luas. Ia tahu bahwa jika transisi dilakukan dengan kasar, wilayah timur bisa merasa dipaksa, dan rasa dipaksa adalah benih konflik. Ia juga tahu bahwa jika transisi ditunda terlalu lama, arus unitaris akan menganggapnya penghambat. Maka ia harus mencari jalan yang tidak membuat timur merasa kalah, dan tidak membuat republik merasa dikhianati. Meja perundingan lagi, selalu meja. Di sana, orang-orang membicarakan integrasi, seolah-olah itu kata yang halus. Padahal, integrasi berarti, siapa yang menyerahkan apa, siapa yang menerima apa, siapa yang kehilangan apa. Integrasi berarti, anggaran negara bagian masuk ke pusat, aparat masuk ke struktur nasional, kebijakan lokal harus menyesuaikan. Integrasi berarti, identitas politik yang baru saja dibangun harus dilebur. Pada 1940, proses pembubaran RIS dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi kenyataan. RIS bubar, NKRI kembali. Banyak orang merayakan, banyak orang lega. Tapi bagi tokoh-tokoh federal, ini adalah hari pengadilan tanpa palu hakim. Mereka harus membuktikan diri, bukan di pengadilan resmi, melainkan di pengadilan opini, di pengadilan politik, di pengadilan sejarah, yang ditulis oleh pemenang narasi. Anak Agung Gede Agung harus melakukan sesuatu yang lebih sulit daripada berpidato. Ia harus mengubah cara orang membaca masa lalunya. Ia tidak bisa menghapus fakta bahwa ia pernah menjadi Perdana Menteri NIT. Ia tidak bisa menghapus fakta bahwa ia pernah bekerja dalam struktur federal. Yang bisa ia lakukan adalah menunjukkan bahwa langkah-langkahnya selalu mengarah pada satu hal. Menjaga wilayahnya dari kehancuran, dan pada akhirnya menerima
bahkan membantu, kembali ke negara kesatuan ketika itu menjadi jalan yang tak terelakkan. Tapi menunjukkan itu tidak cukup dengan niat, ia butuh panggung baru. Ia butuh peran yang membuat orang melihatnya bukan sebagai sisa federalisme, melainkan sebagai bagian dari republik yang sedang membangun diri. Dan panggung itu tidak datang dengan mudah, karena politik Indonesia awal 1950-an adalah politik yang penuh luka. Orang-orang yang pernah berada di sisi berbeda harus duduk di satu kabinet, satu parlemen, satu negara. Mereka membawa dendam, membawa kecurigaan, membawa catatan. Di Jakarta, pusat NKRI yang baru kembali, suasana tidak otomatis menjadi tenang. Justru sebaliknya, ketika musuh eksternal mulai menjauh, konflik internal menjadi lebih terlihat. Partai-partai bertarung, kabinet jatuh bangun, isu-isu besar tentang demokrasi parlementer, tentang peran militer, tentang ekonomi, tentang hubungan pusat daerah, menjadi bahan perdebatan yang tidak pernah selesai. Dan di tengah itu, tokoh seperti Agung harus mencari celah untuk bekerja tanpa terseret stigma. Ia bukan tipe politikus yang mengandalkan massa. Ia bukan orator lapangan yang bisa membuat ribuan orang berteriak. Kekuatannya ada pada hal yang lebih sunyi. Kemampuan membaca peta kekuasaan, kemampuan menulis, kemampuan bernegosiasi, kemampuan membuat orang yang saling benci duduk satu meja tanpa langsung melempar kursi. Itu keahlian yang sering diremehkan ketika revolusi masih panas, tapi menjadi sangat berharga ketika negara mulai harus hidup dari rutinitas. Rutinitas itu keras. Negara harus membayar pegawai. Negara harus mengatur perdagangan. Negara harus mengurus hubungan luar negeri. Negara harus meyakinkan dunia bahwa Indonesia bukan eksperimen yang akan runtuh besok pagi. Dan untuk itu, Indonesia membutuhkan orang-orang yang bisa berbicara dengan dunia luar tanpa terlihat goyah. Agung perlahan bergerak ke arah itu. Ia mulai lebih sering berada di ruang-ruang yang berbau kertas dan tinta, bukan di ruang yang berbau mesiu. Ia berada di lingkungan yang menuntut ketelitian. Surat menyurat resmi, pertemuan dengan pejabat pusat, pembicaraan tentang posisi Indonesia di dunia yang sedang berubah cepat. Dunia awal 1950-an adalah dunia perang dingin. Amerika dan Uni Soviet saling mengukur. Asia dan Afrika mulai bergerak. Negara-negara baru lahir. Kolonialisme mulai runtuh satu persatu. Indonesia, yang baru saja selesai bertengkar tentang bentuk negara, harus segera menentukan wajahnya di panggung internasional. Disinilah paradoks Agung mulai berubah bentuk. Jika sebelumnya ia dicurigai karena berada di struktur federal, kini ia bisa menjadi aset karena ia punya pengalaman bernegosiasi dengan kekuatan kolonial, pengalaman memahami bahasa diplomasi, pengalaman hidup dalam sistem yang menuntut kompromi. Ia tahu bagaimana orang Belanda berpikir, bagaimana mereka menyusun argumen, bagaimana mereka menggunakan istilah hukum untuk menutup kepentingan. Pengetahuan itu tidak romantis tapi berguna. Namun, jalan menuju rehabilitasi politik tidak pernah lurus. Ada orang-orang yang tidak akan pernah lupa. Ada orang-orang yang akan selalu mengingat NIT sebagai produk Belanda, dan siapapun yang pernah memimpinnya akan selalu dicurigai. Agung harus menerima bahwa ia tidak bisa memenangkan semua orang. Ia hanya bisa memenangkan cukup banyak orang untuk bisa bekerja. Dan ia bekerja dengan cara yang khas. Tidak meledak-ledak, tidak mencari sorotan, tapi konsisten hadir di meja. Meja rapat, meja konsultasi, meja makan resmi yang di atasnya ada taplak putih dan peralatan makan yang mengkilap, tapi di bawahnya kaki-kaki orang bergerak gelisah. Meja adalah tempat di mana reputasi bisa dibangun ulang, pelan-pelan, dengan kalimat yang tepat, dengan sikap yang tidak defensif, dengan kemampuan mengakui realitas tanpa terlihat menyerah. Ada satu hal yang sering luput ketika orang menilai tokoh seperti Agung. Ia hidup dalam dua sistem kehormatan sekaligus, sistem kehormatan puri, yang menuntut martabat, ketenangan, kontrol diri, dan sistem kehormatan republik yang menuntut loyalitas pada negara, pada ide kemerdekaan, pada persatuan. Kadang dua sistem itu sejalan, kadang bertabrakan. Ketika bertabrakan, orang bisa patah. Agung memilih menekuk, bukan patah. Menekuk bukan berarti menyerah. Menekuk berarti mencari bentuk baru agar tetap berdiri. Di Bali, perubahan politik nasional juga memantul dalam bentuk yang sangat lokal. Bali masuk dalam struktur provinsi yang lebih besar pada masa awal, lalu mengalami dinamika administratif sendiri. Elit lokal harus menyesuaikan diri dengan birokrasi republik yang lebih modern. Puri-puri harus menemukan posisi, tidak lagi sebagai pusat kekuasaan formal, tapi masih sebagai pusat simbolik. Agung, sebagai bagian dari Puri Agung Gianyar, tidak bisa mengabaikan itu. Ia harus menjaga agar transisi tidak berubah menjadi konflik sosial yang menghancurkan tatanan desa. Dan di tingkat nasional, isu pusat daerah menjadi sensitif. Banyak daerah merasa pusat terlalu dominan.
Banyak daerah merasa suara mereka tidak didengar. Federalisme memang ditolak sebagai warisan Belanda, tapi kebutuhan akan otonomi tidak hilang begitu saja. Ia hanya berganti baju. Dalam situasi seperti itu, pengalaman Agung di struktur federal bisa menjadi pedang bermata dua. Ia bisa dianggap mengerti aspirasi daerah atau dianggap membawa virus lama. Tergantung siapa yang menilai. Agung memilih jalur yang paling aman sekaligus paling sulit. Menjadi orang yang berguna, orang yang bisa dipakai. Orang yang bisa menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah baru. Dalam politik, kegunaan sering lebih kuat daripada label. Kalau negara sedang butuh, awal 1990-an adalah masa ketika Indonesia mulai menata diplomasi sebagai alat utama. Perang kemerdekaan sudah selesai secara formal, tapi pertarungan belum selesai. Ada masalah Irian Barat yang belum tuntas, ada hubungan dengan bekas penjajah yang harus diatur, ada kebutuhan mencari dukungan internasional, ada kebutuhan menarik investasi, bantuan, pengakuan. Indonesia harus tampil sebagai negara yang dewasa, bukan sekadar negara yang marah. Untuk tampil dewasa, Indonesia butuh diplomat. Dan diplomat bukan hanya orang yang bisa bahasa asing. Diplomat adalah orang yang bisa menahan emosi ketika dihina, bisa tersenyum ketika ditekan, bisa menulis kalimat yang tidak memberi celah, bisa membaca niat di balik kata-kata manis. Anak Agung Gede Agung, yang sejak masa NIT sudah hidup di dunia itu, punya modal yang tidak dimiliki banyak orang. Tapi modal itu harus dibayar dengan satu hal. Ia harus terus-menerus membuktikan bahwa ia berada di pihak Indonesia yang satu. Bukan Indonesia yang terpecah, bukan Indonesia yang bisa dinegosiasikan menjadi kepingan-kepingan, Indonesia yang satu. Proses pembuktian itu terjadi dalam banyak pertemuan kecil yang tidak masuk buku sejarah populer. Pertemuan dengan pejabat kementerian, diskusi dengan tokoh partai, konsultasi tentang kebijakan luar negeri, pembicaraan tentang bagaimana Indonesia harus bersikap di PBB, bagaimana Indonesia harus menempatkan diri di antara blok-blok besar. Di ruang-ruang itu, orang tidak berteriak merdeka. Mereka berdebat tentang kata non-blok, tentang netralitas, tentang kedaulatan, tentang hak menentukan nasib sendiri. Kata-kata yang terdengar abstrak, tapi menentukan arah kapal besar. Agung mulai dikenal bukan hanya sebagai orang Bali atau orang NIT, melainkan sebagai orang yang bisa bekerja dalam bahasa negara. Ia membawa gaya yang berbeda. Ada ketenangan aristokrat, ada disiplin administrasi, ada kepekaan simbolik. Ia tidak mudah terpancing. Ia tidak mudah memotong pembicaraan. Ia mendengar, lalu ia bicara dengan kalimat yang terukur. Dalam politik Indonesia yang sering panas, gaya seperti itu bisa terlihat dingin. Tapi dingin kadang dibutuhkan agar mesin tidak meledak. Namun, dingin juga bisa disalahpahami sebagai tidak punya semangat. Dan di masa itu, semangat adalah mata uang moral. Banyak orang yang merasa mereka berhak memimpin karena mereka berperang, karena mereka menderita, karena mereka dipenjara, karena mereka bergerilya. Agung tidak bisa mengklaim itu dengan cara yang sama. Ia tidak bisa mengklaim puputan seperti Ngurah Rai. Ia tidak bisa mengklaim penjara kolonial seperti beberapa tokoh republik. Ia punya cerita lain. Cerita tentang menahan kekerasan lewat administrasi, tentang menjaga wilayah lewat kompromi, tentang menyelamatkan ruang hidup lewat meja. Cerita itu tidak selalu laku, tapi negara yang mulai menua, meski baru lahir, mulai mengerti bahwa tidak semua kemenangan datang dari senjata. Ada kemenangan yang datang dari dokumen yang ditandatangani pada waktu yang tepat. Ada kemenangan yang datang dari telegram yang dikirim sebelum terlambat. Ada kemenangan yang datang dari kemampuan menahan diri. Menjelang pertengahan 1950-an, politik parlementer Indonesia makin rapuh. Kabinet berganti, koalisi pecah, partai-partai saling tarik. Dalam situasi seperti itu, orang-orang yang punya kemampuan teknis dan reputasi internasional menjadi semakin penting. Karena dunia luar tidak peduli kabinet jatuh berapa kali. Dunia luar hanya peduli apakah Indonesia bisa konsisten, apakah Indonesia bisa dipercaya. Agung berada di jalur itu. Jalur yang membawanya dari stigma federal menuju peran nasional. Jalur yang tidak pernah benar-benar bersih dari kecurigaan, tapi semakin jelas arahnya. Ia akan menjadi bagian dari wajah Indonesia di luar negeri. Dan itu ironis kalau dipikir-pikir, orang yang pernah berada di jantung struktur yang dianggap memecah, justru akan dipakai untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai satu negara di mata dunia. Ironi itu tidak terjadi karena keajaiban. Ia terjadi karena kebutuhan. Karena negara muda ini, setelah bertahun-tahun berkelahi tentang bentuk, akhirnya harus berhadapan dengan dunia yang lebih besar. Dunia yang tidak peduli pada luka-luka internal Indonesia, tapi akan memanfaatkan setiap retak jika Indonesia terlihat lemah. Dunia yang akan menekan lewat ekonomi, lewat diplomasi, lewat pengakuan.
Dunia yang akan menguji apakah Indonesia benar-benar satu, dan di meja-meja itu, meja yang lebih besar, meja yang lebih formal, meja yang mungkin berjarak ribuan kilometer dari Gianyar, anak. Agung Gede Agung membawa satu pelajaran dari masa federal. Kata-kata bisa membangun pagar, tapi kata-kata juga bisa membuka pintu. Tinggal siapa yang memegang pena. Tinggal siapa yang berani menulis kalimat yang tidak populer hari ini, tapi menyelamatkan negara besok. Ia sudah terlalu lama hidup dengan stempel untuk tidak mengerti satu hal. Stempel bisa menempel seumur hidup, tapi pekerjaan yang nyata bisa mengikisnya, pelan-pelan, seperti air mengikis batu. Tidak dramatis, tidak cepat, tapi pasti kalau airnya tidak berhenti mengalir, dan ia tidak berhenti. Ia terus duduk, terus mendengar, terus menulis. Karena bagi orang seperti Agung, kehormatan bukan hanya soal bagaimana orang memuji di depan, melainkan soal bagaimana negara tetap berdiri ketika semua orang sibuk saling menuduh. Meja perundingan, sekali lagi, menjadi tempat ia mempertaruhkan segalanya. Bukan untuk membela federalisme, melainkan untuk memastikan bahwa setelah semua pecahan disatukan kembali, Indonesia tidak hanya utuh di peta, tapi juga utuh dalam cara ia berbicara kepada dunia. Jakarta pertengahan 1990-an bukan kota yang tenang. Ia kota yang sedang belajar bernapas dengan paru-paru sendiri setelah bertahun-tahun hidup dengan napas dipinjamkan oleh perang, oleh darurat, oleh slogan. Di jalan-jalan, becak berderit pelan melewati gedung-gedung yang catnya mulai kusam. Truk-truk militer sesekali melintas seperti pengingat bahwa negara ini belum sepenuhnya sipil, belum sepenuhnya damai. Di kantor-kantor kementerian, kipas angin berputar tanpa henti, mengaduk udara panas yang bercampur bau kertas karbon, tinta stensil, dan rokok kretek. Di ruang rapat, gelas-gelas teh manis dibiarkan dingin, karena orang lebih sibuk menimbang kata daripada meneguk. Demokrasi parlementer bekerja seperti mesin yang sering mogok. Kabinet dibentuk, kabinet jatuh. Koalisi dirajut, koalisi robek. Nama-nama partai menjadi semacam cuaca. PNI, Masyumi, NU, PSI, kadang cerah, kadang mendung, sering badai. Dan di tengah mesin yang sering mogok itu, ada satu kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Dunia luar harus diyakinkan bahwa Indonesia bukan negara yang akan pecah lagi besok pagi. Disinilah anak Agung Gede Agung masuk ke panggung yang paling berbahaya bagi orang yang pernah dicap federalis. Panggung diplomasi Republik. Penunjukannya sebagai Menteri Luar Negeri pada 1995 di masa kabinet parlementer yang rapuh. Bukan sekadar rotasi jabatan, itu semacam taruhan. Taruhan Republik pada seorang bangsawan Bali dari Puri Agung Gianyar yang pernah berada di jantung negara Indonesia Timur, pernah mengelola kompromi-kompromi yang bagi sebagian orang terasa seperti dosa politik. Taruhan bahwa pengalaman duduk di meja yang dingin, meja yang penuh dokumen, meja yang memaksa orang menelan kata-kata pahit, justru bisa dipakai untuk memperkuat negara kesatuan yang baru saja kembali berdiri. Kementerian Luar Negeri saat itu bukan gedung megah dengan sistem yang mapan. Ia lebih mirip bengkel yang harus merakit pesawat sambil pesawatnya sudah terbang. Para diplomat muda belajar protokol, sambil negara ini sendiri masih mencari protokolnya. Telegram datang dan pergi, kadang terlambat, kadang kaburnya seperti kabar angin. Peta dunia di dinding kantor, peta yang garis-garisnya dibuat oleh kolonialisme, tiba-tiba harus dibaca ulang oleh negara yang baru. Merdeka, negara yang tidak mau lagi menjadi objek, tapi belum sepenuhnya tahu bagaimana menjadi subjek. Agung datang dengan kebiasaan seorang administrator yang tahu bahwa negara tidak hidup dari pidato, melainkan dari arsip yang rapi, dari memo yang jelas, dari kalimat yang tidak memberi celah. Ia membawa ketenangan yang bisa membuat orang salah sangka. Dikira dingin, dikira tidak berapi-api. Padahal, ia hanya tahu satu hal yang dipelajari dari tahun-tahun federal dan transisi. Emosi adalah kemewahan. Di meja perundingan, emosi sering menjadi hadiah bagi lawan. Tahun 1955 adalah tahun yang padat seperti kain basah. Indonesia baru saja menyelenggarakan pemilu pertama. Peristiwa yang di atas kertas tampak seperti pesta demokrasi, tapi di baliknya adalah pertarungan legitimasi. Siapa yang berhak berbicara atas nama rakyat? Siapa yang berhak menentukan arah negara? Pemilu itu melahirkan parlemen yang terfragmentasi, dan fragmentasi itu berarti kabinet-kabinet pendek umur. Menteri Luar Negeri, dalam sistem seperti ini, harus bekerja dengan jam pasir yang bocor. Ia harus merancang kebijakan yang butuh konsistensi, sementara kursinya sendiri bisa ditarik kapan saja oleh perubahan koalisi. Dan dunia luar tidak menunggu. Perang dingin sedang mengeras, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling mengukur bukan hanya dengan senjata, tapi dengan pengaruh,
dengan bantuan ekonomi, dengan propaganda, dengan jaringan aliansi. Asia dan Afrika mulai bergerak, tapi gerak itu belum punya nama yang mapan. Non-blok belum menjadi label yang nyaman. Ia masih berupa naluri. Jangan sampai kemerdekaan yang baru didapat berubah menjadi ketergantungan baru. Indonesia, dengan pengalaman kolonial yang masih segar, punya insting kuat untuk menjaga jarak dari blok-blok besar. Tapi menjaga jarak pun butuh seni. Salah langkah, Indonesia bisa dianggap condong. Salah kalimat, Indonesia bisa kehilangan dukungan. Agung memahami bahwa diplomasi bukan sekadar menyampaikan sikap, melainkan mengatur persepsi. Ia harus membuat Indonesia terlihat tegas tanpa terlihat liar, mandiri tanpa terlihat sombong, bersahabat tanpa terlihat bisa dibeli. Di meja-meja kementerian, agenda besar itu selalu kembali ke hal yang paling konkret, Irian Barat. Irian Barat, yang oleh Belanda masih dipertahankan, adalah luka yang tidak bisa ditutup dengan retorika. Kedaulatan 1949 meninggalkan satu bagian tubuh yang belum kembali, dan setiap kali Indonesia berbicara tentang kemerdekaan di forum internasional, selalu ada bayang-bayang itu. Bagaimana mungkin sebuah negara mengaku merdeka sepenuhnya jika satu wilayahnya masih berada di tangan bekas penjajah? Masalahnya, Irian Barat bukan hanya soal peta, ia soal harga diri, soal konsistensi, soal apakah Republik bisa memaksa dunia mengakui bahwa dekolonisasi tidak boleh setengah-setengah. Agung, sebagai Menlu, harus mengelola dua medan sekaligus. Medan luar, Belanda, PBB, opini internasional. Medan dalam, parlemen yang gaduh, partai-partai yang saling curiga, dan publik yang ingin hasil cepat. Di medan luar, ia harus berbicara dengan bahasa yang bisa diterima diplomat-diplomat barat. Bahasa yang penuh istilah hukum, penuh rujukan pada piagam, resolusi, prinsip self-determination. Di medan dalam, ia harus menjelaskan mengapa perjuangan itu tidak bisa diselesaikan dengan satu gebrakan. Mengapa meja perundingan, lagi-lagi meja, masih harus dipakai, meski banyak orang muak pada kata perundingan, karena terlalu sering terasa seperti penundaan. Ada ironi yang tajam di sini. Orang yang pernah dicurigai karena federalisme, yang dianggap produk strategi Belanda, kini harus berhadapan langsung dengan Belanda. Dalam isu yang paling sensitif, ia harus menunjukkan bahwa ia tidak membawa kelembutan pada bekas penjajah, tapi juga tidak membawa kebencian yang membutakan. Karena kebencian yang membutakan membuat orang mudah dipancing, mudah dijebak dalam kalimat-kalimat yang nanti dipakai untuk memojokkan Indonesia di forum internasional. Diplomasi Indonesia pada masa itu bekerja dengan sumber daya yang terbatas. Banyak kedutaan masih kecil, staf sedikit, anggaran sempit, tapi tuntutan besar. Setiap kunjungan, setiap jamuan makan, setiap pidato di forum internasional harus dihitung seperti menghitung peluru. Bahkan pilihan kata dalam siaran pers bisa menjadi bahan bakar bagi surat kabar asing yang ingin menggambarkan Indonesia sebagai negara yang tidak stabil. Agung tahu betul bagaimana reputasi bekerja. Ia pernah merasakannya di masa NET. Reputasi bisa menjadi stempel yang menempel lebih kuat daripada fakta. Maka sebagai Menlu, ia tidak hanya mengurus hubungan antar negara. Ia mengurus citra Indonesia sebagai negara yang layak dipercaya. Dan, diam-diam, ia juga mengurus citranya sendiri. Bukan dengan membela diri secara terbuka, melainkan dengan bekerja rapi, bekerja efektif, bekerja tanpa banyak drama. Di ruang-ruang diplomasi, protokol adalah bahasa kedua. Cara berjabat tangan, urutan duduk, siapa yang berbicara lebih dulu, siapa yang disebut dengan gelar apa, semua itu bukan kosmetik, itu sinyal. Negara muda seperti Indonesia harus belajar membaca sinyal itu, karena negara tua sering menyembunyikan tekanan di balik kesopanan. Agung, dengan latar puri, mengerti simbol. Ia mengerti bahwa kehormatan bisa dijaga lewat detail, tapi ia juga mengerti bahwa simbol tanpa substansi hanya akan menjadi topeng. Maka ia menuntut substansi. Posisi yang jelas, argumen yang kuat, dokumen yang siap. Tahun 1965 juga membawa Indonesia ke panggung yang lebih luas. Konferensi Asia Afrika di Bandung. Konferensi itu sering dikenang sebagai momen gemilang, momen ketika negara-negara yang baru merdeka berdiri sejajar dan berkata, kami ada, tapi di balik gemilang itu, ada kerja administratif yang melelahkan, ada negosiasi yang rumit, ada perbedaan kepentingan yang tajam. Di antara negara-negara peserta, tidak semua negara Asia Afrika punya musuh yang sama. Tidak semua punya definisi kemerdekaan yang sama. Tidak semua punya keberanian yang sama untuk menantang Barat. Bandung adalah panggung, tapi panggung itu dibangun dari meja-meja kecil. Rapat persiapan, penyusunan agenda, perumusan komunike. Kata-kata dalam komunike akhir bukan sekadar rangkaian kalimat.
Ia adalah kompromi dari puluhan delegasi, puluhan sensitivitas, puluhan ketakutan. Dan Indonesia, sebagai tuan rumah, harus memastikan konferensi itu tidak berubah menjadi pertengkaran terbuka yang akan ditertawakan dunia. Agung berada dalam ekosistem diplomasi itu, bersama tokoh-tokoh lain yang lebih sering disebut dalam narasi populer, dan perannya, seperti biasa, cenderung berada di wilayah yang tidak glamour. Memastikan mesin berjalan, memastikan jalur komunikasi tidak putus, memastikan bahwa Indonesia tampil sebagai negara yang mampu mengorganisasi, bukan sekadar berteriak. Bandung juga memperkuat satu hal. Indonesia ingin berdiri di tengah, tapi bukan netral yang pasif, netral yang aktif. Netral yang memihak pada dekolonisasi, pada antirasisme, pada kedaulatan. Dan posisi seperti itu menuntut keseimbangan yang sulit. Terlalu dekat dengan Barat, Indonesia akan dicurigai oleh negara-negara yang baru lepas dari kolonialisme. Terlalu dekat dengan Timur, Indonesia akan kehilangan ruang gerak dan bisa dipersepsikan sebagai satelit. Agung harus menjaga keseimbangan itu di tengah politik dalam negeri yang tidak stabil. Setiap kebijakan luar negeri bisa dipakai lawan politik untuk menyerang kabinet. Setiap langkah bisa ditafsirkan sebagai keberpihakan. Dan tafsir di parlemen sering lebih berbahaya daripada fakta di lapangan. Kabinet tempat Agung menjabat, Kabinet Burhanuddin Harahap, lahir dari kebutuhan menstabilkan situasi pasca pemilu, mempersiapkan pembentukan konstituante, dan mengelola transisi politik yang rumit. Kabinet ini tidak punya kemewahan waktu. Ia harus bekerja cepat, karena semua orang tahu. Kabinet parlementer bisa jatuh bukan karena kebijakan besar, tapi karena retak kecil yang dibiarkan melebar. Dalam situasi seperti itu, Menteri Luar Negeri sering menjadi pemadam kebakaran. Ada krisis kecil di satu kedutaan, ada pernyataan pejabat asing yang menyinggung, ada isu perdagangan yang memanas, ada masalah warga negara di luar negeri. Semua harus ditangani dengan cepat, tapi juga dengan hati-hati. Salah satu paradoks diplomasi. Respons yang terlalu cepat bisa ceroboh. Respons yang terlalu lambat bisa dianggap lemah. Agung mengandalkan disiplin. Ia bukan tipe yang mengandalkan improvisasi panggung. Ia mengandalkan catatan, briefing, koordinasi. Ia mengandalkan orang-orang kementerian yang paham prosedur, dan ia menuntut agar prosedur itu tidak menjadi alasan untuk lamban, melainkan alat untuk tepat. Di luar isu besar seperti Irian Barat dan posisi Indonesia dalam Perang Dingin, ada juga pekerjaan yang lebih sunyi. Membangun jaringan, hubungan bilateral dengan negara-negara yang baru merdeka, membuka jalur perdagangan, mengatur pertukaran diplomatik, memastikan paspor Indonesia diakui, memastikan bendera Indonesia dihormati. Hal-hal kecil yang bagi rakyat biasa mungkin tidak terasa, tapi bagi negara muda adalah tanda bahwa ia benar-benar ada, dan di setiap pertemuan resmi, di setiap jamuan makan yang menuntut senyum panjang, Agung membawa beban yang tidak tertulis, stigma masa lalu. Ia tahu ada orang yang masih melihatnya sebagai orang federal. Ia tahu ada yang menunggu ia terpeleset, menunggu satu kalimat yang bisa dipelintir menjadi bukti bahwa ia tidak sepenuhnya republik. Maka ia memilih gaya yang nyaris asketis dalam diplomasi. Tidak banyak retorika, tidak banyak pamer. Ia lebih suka kalimat yang bersih, kalimat yang bisa dipertanggungjawabkan, kalimat yang tidak memberi musuh ruang untuk menempelkan label lama pada kebijakan baru. Namun, politik Indonesia tidak hanya soal luar negeri. Ia selalu punya gema ke dalam. Dan pada 1996, gema itu menjadi badai. Kabinet jatuh. Seperti banyak kabinet lain pada masa demokrasi parlementer, Kabinet Burhanuddin Harahap tidak bertahan lama. Pergantian kabinet berarti pergantian menteri. Masa jabatan Agung sebagai Menteri Luar Negeri berakhir pada 1996. Pendek, hampir seperti kilatan. Bagi orang yang melihat dari jauh, masa jabatan yang pendek bisa tampak seperti catatan kaki. Tapi bagi seorang diplomat, 1 tahun bisa berisi puluhan pertemuan yang menentukan, ratusan dokumen, ribuan keputusan kecil yang efeknya bisa panjang. Dan bagi Agung, masa jabatan itu adalah semacam pembuktian publik bahwa ia bisa menjadi wajah republik di luar negeri tanpa membawa bayang-bayang federalisme sebagai beban yang melumpuhkan. Ketika ia meninggalkan kursi Menlu, ia meninggalkan kementerian yang masih harus berjuang dengan keterbatasan, tapi ia juga meninggalkan jejak gaya, diplomasi yang rapi, yang sadar simbol, yang tidak mudah terpancing. Ia menunjukkan bahwa seorang bangsawan tradisional bisa bekerja dalam mesin negara modern tanpa kehilangan kontrol diri, tanpa kehilangan kemampuan membaca ruangan. Tapi Indonesia bergerak ke arah yang semakin keras. Demokrasi parlementer yang gaduh perlahan kehilangan daya tarik di mata banyak orang. Ketidakstabilan kabinet membuat publik lelah, militer makin merasa punya peran.
Presiden Soekarno makin terdorong untuk mencari bentuk politik yang lebih terpimpin. Dan dalam perubahan besar itu, tokoh-tokoh seperti Agung harus kembali menyesuaikan diri. Ia tidak menghilang setelah 1956. Ia tetap berada dalam orbit kenegaraan dan diplomasi, menjalankan peran-peran yang menuntut kepercayaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengalaman internasionalnya, kemampuannya bernegosiasi, dan ketenangannya membuatnya tetap relevan di negara yang sering berubah arah. Ia menjadi salah satu contoh bagaimana republik pada akhirnya tidak bisa hanya diisi oleh satu jenis manusia. Bukan hanya pejuang, bersenjata, bukan hanya orator massa, bukan hanya teknokrat. Republik membutuhkan juga orang yang bisa duduk lama di meja, menahan diri, menulis kalimat yang tidak memuaskan emosi sesaat, tapi menjaga ruang gerak negara. Dan di balik semua itu, ada satu garis yang terus mengikuti hidupnya sampai akhir. Bali. Bali bukan sekadar asal-usul. Bali adalah identitas yang selalu dibaca orang lain dengan cara mereka sendiri. Ada yang melihat Bali sebagai pulau budaya, pulau ritual, pulau yang tenang. Padahal Bali juga punya sejarah politik yang keras, punya luka revolusi, punya pertarungan elit, punya ketegangan antara tradisi dan modernitas. Agung, sebagai anak Puri, membawa beban itu. Ia harus menjaga martabat keluarga dan daerahnya, sambil bergerak dalam politik nasional yang sering tidak peduli pada nuansa lokal. Di usia-usia berikutnya, ketika Indonesia memasuki fase-fase baru, ketika bahasa politik berubah, ketika pusat kekuasaan mengeras, ketika ruang debat menyempit, Agung tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berada di dua dunia. Dunia aristokrasi tradisional dan dunia republik modern. Dunia yang satu mengajarkan kehormatan sebagai sikap, dunia yang lain mengajarkan kehormatan sebagai loyalitas pada negara. Orang bisa memperdebatkan masa lalunya. Orang bisa mengulang-ulang label federalis seperti mantra. Tapi ada fakta yang sulit dihapus. Ia pernah menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Ia pernah menjadi wajah negara kesatuan di panggung internasional. Dan itu bukan jabatan yang diberikan kepada orang yang dianggap tidak bisa dipercaya. Setidaknya bukan tanpa perhitungan yang sangat serius. Di meja perundingan, reputasi bisa hancur oleh satu kalimat. Tapi reputasi juga bisa dibangun oleh 1000 kalimat yang tidak salah. Agung memilih jalan yang kedua. Jalan yang melelahkan. Jalan yang tidak selalu terlihat heroik. Jalan yang menuntut kesabaran seorang birokrat, ketelitian seorang diplomat, dan keteguhan seorang bangsawan yang tahu. Kehormatan. Bukan hanya soal bagaimana orang memanggil namamu, melainkan soal apakah, ketika negara goyah, kau menambah goyah itu, atau kau menjadi salah satu tangan yang menahan meja agar tidak terbalik. Ia wafat pada 17 Juli 1999, di Indonesia yang sudah sangat berbeda dari Indonesia yang ia layani pada 1995. Indonesia yang telah melewati demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru, dan memasuki masa reformasi yang kembali gaduh, kembali mencari bentuk, dan ketika orang menoleh ke belakang, ke masa ketika negara ini masih muda dan mudah retak, nama anak Agung Gede Agung berdiri sebagai pengingat yang tidak nyaman sekaligus penting, bahwa sejarah Indonesia tidak selalu bergerak dengan garis lurus pro dan anti, tidak selalu bisa dibaca dengan hitam putih yang memuaskan emosi, karena seringkali yang menentukan justru orang-orang yang sanggup hidup di wilayah abu-abu, bukan untuk menikmati abu-abu itu, melainkan untuk membawa negara melewati masa ketika satu kesalahan kecil bisa membuat peta berubah. Meja perundingan tetap ada, bentuknya berubah, ruangannya berganti, orang-orangnya datang dan pergi. Tapi logikanya sama, kata-kata adalah senjata. Dan bagi Agung, kata-kata yang ditulis rapi, yang diucapkan terukur, pernah menjadi cara untuk menebus masa lalu, menjaga daerahnya, dan pada saat yang paling genting, membantu Republik tampil sebagai satu tubuh di hadapan dunia yang selalu siap memanfaatkan retak. Sekecil apapun,